Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhanandita dengan NIM 2205100346. Akan menganalisis kasus desain industri. Kasus pelanggaran desain industri rantang plastik. Dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 45/PDIT SUS Desain Industri _2018 PN Niaga Jakarta Pusat. Para pihak dalam pemeriksaan di tingkat pertama ini adalah penggugat PT Alam Pancawarna melawan tergugat Karahen serta turut tergugat adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Pokok perkara: perusahaan PT Alam Pancawarna yang bergerak di bidang usaha barang keperluan rumah tangga, khususnya dengan bahan material plastik, seperti rantang, dari berbagai macam bentuk dan konfigurasi yang diperdagangkan dan diproduksi oleh penggugat kepada masyarakat konsumen. Di antaranya adalah rantang. Penggugat telah mendaftarkan desain industri rantang tersebut dan diterima oleh turut tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri pada tanggal 27 Maret 2017 atas desain industri yang berjudul Rantang dengan nomor pendaftaran IDD 0000048273. Selain itu, penggugat juga telah mendaftar pada tanggal 27 Maret 2017 atas desain industri yang berjudul Rantang dengan gagang yang dapat dilipat dengan nomor pendaftaran IDD 0000048491. Dalam surat gugatan pada pokok permasalahannya menyatakan bahwa penggugat keberatan atas pendaftaran desain industri yang telah diberikan persetujuan atas permohonan desain industri yang diajukan oleh tergugat, bahwa atas produk rantang tersebut memiliki kemiripan dengan desain industri yang telah terdaftar milik penggugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dengan nomor pendaftaran IDD 00255880D pada tanggal 6 September 2011. Pendaftar desain industri milik tergugat dengan judul Rantang yang diterbitkan oleh turut tergugat sebenarnya tidak memiliki unsur kebaruan karena memiliki kesamaan yang sama persis dengan produk desain industri dengan judul Hawaii yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dengan nomor pendaftaran ID 00027575D tanggal 19 Januari 2010, sehingga seharusnya pendaftaran desain industri milik tergugat tidak bisa diterima atau setidaknya ditolak pendaftarannya oleh turut tergugat. Berdasarkan fakta hukum yang ada dan dari perbandingan produk desain industri dengan judul Rantang dan Hawaii, menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa selain tidak ada kebaruan, juga memiliki kesamaan atau sama persis dengan merek Hawaii. Dengan adanya kesamaan desain industri, baik bentuk maupun konfigurasi, produk desain industri milik tergugat dibandingkan dengan produk desain Hawaii, dengan demikian, tergugat jelas mempunyai etikat tidak baik dengan mengajukan pendaftaran desain industri. Pengertian etikat baik dalam permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual tersebut. Pendaftaran HKI dalam lingkup objek pendaftaran desain industri adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan desain industri milik niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti desain industri pihak lain dengan kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi pesaing untuk tidak sehat, mengoceh atau menyesatkan konsumen. Turut tergugat dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran desain industri haruslah mempertimbangkan aspek etikat baik dari permohonan yang harus dilakukan dalam permohonan HKI, termasuk permohonan pendaftaran desain industri. Sebagai salah satu objek perlindungan HKI dengan cara proses pendaftaran
oleh pendesain atau pihak yang mempunyai hak atas desain tersebut. Bahwa secara garis besar dasar hukum untuk menggugat pelanggaran hak desain industri adalah secara yuridis suatu pendaftaran desain industri harus ada unsur kebaruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Juga ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan fakta hukum, AQUAO membuktikan bahwa tergugat mempunyai etikat tidak baik dalam membuat dan memperjualbelikan produknya dipasarkan kepada masyarakat, sehingga patut diduga tergugat telah memiliki niat untuk meniru dengan sengaja menjiplak atau mengikuti desain industri Hawaii demi kepentingan usahanya, sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengacau atau menyesatkan masyarakat atau konsumen, sehingga perbuatan tergugat dapat dikualifikasikan merupakan pelanggaran produk desain industri milik pihak lain, yang artinya dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Bahwa pada putusannya majelis hakim menolak gugatan penggugat dan mempertimbangkan bahwa penggugat telah mengendalikan bahwa produk desain industri milik tergugat memiliki kesamaan atau sama persis dengan produk desain industri Hawaii milik PT Surya Pacific Sejahtera dengan nomor pendaftaran 1D ID 0027575 pada tanggal 19 Januari 2010 yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara. Karena kekurangannya pihak yang harus ditarik dalam perkara, maka eksepsi tergugat diterima oleh majelis hakim. Sekian analisis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.